Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Willy Riyadi. Saya akan membahas tentang skema rangkaian LED cacher yang akan kita buat. Di sini project ini sangat sederhana, cocok untuk segala usia. Dan sini saya jelaskan terlebih dahulu bahan-bahan yang diperlukan. Yang pertama ada resistor ukurannya 10 kilo ohm. Ini adalah potensiometer, ukurannya 50 kilo ohm. Ini kapasitor. Kapasitor sini kalau ukurannya sudah mikro tuh biasanya diberikan elko. Nanti ada polaritas positif dan negatifnya. Sedangkan di sini untuk C2-nya atau kapasitor yang keduanya di sini adalah 10 nanofarad. Itu biasanya bisa berupa milar atau mika. Dan untuk sumber tegangan di sini kita hanya memerlukan casan HP. Jadi yang paling gampang kita perlu casan HP. Kalau ada kabel yang nggak terpakai, kalian potong aja, atau sudah rusak ujung pinnya itu tinggal potong aja. Kita ambil kabelnya aja langsung. Jadi kalian lihat di sini ujung ini yang berupa sini ada VCC sama ground, yang paling kiri sama paling kanan. Kalian ukur aja nggak menggunakan multitester. Putar knobnya ke arah voltage. Nanti situ kalau dia jarumnya atau ampere angkanya positif, itu berarti yang berwarna merah multitesternya kabelnya itu merupakan VCC atau arus positif, sedangkan yang hitam itu merupakan arus negatif. Kalau yang multimeter manual itu biasanya kalau yang VCC kalau tidak terbalik dia akan mengarahnya ke sebelah kanan. Tapi kalau dia terbalik dia akan mengarah ke sebelah kiri, mana turun ya. Seperti itu. Di sini IC yang kita perlukan namanya IC 555. Kaki pinnya di sini ada, kalian bisa lihat. Nanti hubungkan antara VCC di sini dengan 8 dengan 4 dan dikasih resistor dulu baru masuk ke 7. Dikasih potensio, habis dari 7 nih kasih potensio untuk kaki tengahnya diarahkan ke 2 dan juga 6. Dan juga di sini ada kapasitor. Di sini yang positif, yang ini negatifnya. Karena di sini merupakan elko. Nanti hubungkan juga ke 6 sama 2 ini tadi. Oke. Jadi untuk pembacaan skema ini kalau dia terhubung dengan titik seperti ini, dia maka itu merupakan terhubung, berarti connected. Sedangkan kalau dia tidak terhubung seperti ini, dia tidak terhubung. Sini ada lewat aja, jalur lewat. Ini ada contohnya. Ini kalau titik berarti dia langsung terhubung. Di sini terhubung dengan ground, di sini juga terhubung dengan ground. Ini juga terhubung dengan ground, ini juga terhubung dengan ground, ini juga terhubung dengan ground. Seperti itu. Oke. Untuk resistor ketiga ini untuk mengecek apakah IC 555 ini berjalan dengan baik, itu kalian bisa masukkan LED satu lagi, dia akan ngedip-ngedip. Jadi sesuai dengan urutan clocknya nanti. Dia ngedip-ngedip seperti flash, itu seperti lampu sen, seperti itu. Kalau benar dia akan berkedip-kedip. Kalau salah dia bisa saja tidak berkedip sama sekali, atau menyala saja atau mati saja, tergantung nanti. Dan juga di sini IC yang kedua kita butuhkan namanya IC 4017. 4017 ini merupakan IC dengan 16 pin. Kalau tadi IC 555 itu IC 8 pin. Berarti total kakinya itu ada 8 nih, total kakinya ada 16. Di sini kita masukkan resistor 330 ohm supaya apa? Supaya LED tersebut itu tidak hangus. Karena kalau arus terlalu tinggi, kalau kita tidak berikan resistor, maka LED akan hangus atau gosong. Jadi supaya menghindari itu, karena lampunya cuma satu-satu, hidupnya secara bergantian, maka kita hanya perlu satu resistor aja dari tegangan sumber. Jadi dia akan hidupnya satu seperti ini. Setelah itu untuk output keluaran dari IC 4017, di sini ada kakinya. Ini ada pembacaan nanti kaki 16, 15, 14, 13, 12, 8, 3, 2, dan ini sudah ada kakinya. Ini outputnya berarti dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini outputnya.
Di sini merupakan kaki 15 pin reset. Jadi kalau kalian mau mereset, misalnya kita cuma butuh 5 huruf, berarti ya huruf ke-6 kita resetkan pin ke-6. Itu tujuannya. Supaya dia tidak ada jeda untuk sampai ke 9 seperti ini. Jadi langsung, kalau misalnya kalian kepake ke 9 dari 10-10-nya ini, tidak perlu resetnya gantikan aja ke langsung ke ground. Seperti itu. Oke, untuk kaki di sini ada transistor. Transistor sini kita tergantung dari kebutuhan kalian. Bisa saja di sini bisa lebih dari, di sini kita hanya butuh 5 karena tulisannya sini Unama. Kalau lebih dari tulisannya sangat banyak, itu sangat banyak juga perlu transistor. Supaya apa? Fungsi transistor ini untuk agar LED yang kalian buat ini tidak redup hasilnya nanti. Sebenarnya bisa saja langsung kalau cuma LED-nya satu, tapi supaya lebih aman, kalau lebih dari 3 buah LED maka diperlukan transistor agar arus yang lampu yang dinyalakan itu hasilnya sangat terang. Itu sini ada 9013 karena saya pakai 5 karena untuk displaynya ini Unama, ada 5 teks, 5 baris, berarti kita perlu 5. Ini juga dikasih resistor karena ini masuk ke kaki basis. 9013 ini merupakan transistor NPN, negatif positif negatif. Berarti kaki untuk yang di bawahnya kita jelaskan dulu. Setelah kalian lihat gambar seperti ini, saya jelaskan dulu. Pertama di sini ada elko kapasitor. Di sini kapasitor ukurannya 10 mikrofarad. Yang tadi kita butuhkan di sini 10 mikrofarad. Bentuknya akan seperti ini, voltasenya bisa 16, bisa berapapun terserah nanti. Ini tergantung sesuai dengan voltase yang kalian berikan. Kalau seperti yang kita colokkan cuman ke adaptor HP, 16 cukup. Di sini ada kaki negatif, di sini ada perbedaan. Negatif ini merupakan arus negatifnya. Jangan sampai terbalik kalau yang ini. Kalau terbalik itu bisa saja gembung ataupun rusak, bisa meledak malah. Oke, ini kaki negatifnya nanti ada tertulis di sini. Ada negatif, warnanya akan beda sendiri. Warnanya abu-abu, sisinya selainnya warna hitam. Atau perbedaan kaki panjang sama kaki pendeknya. Seperti itu. Nah, tapi lebih enak aja lihat aja di sini di bodinya. Yang kedua di sini adalah IC 4017. IC 4017 itu kalau kalian sudah beli, kalian lihat aja itu tulisannya kan ke bawah sini. Ada tulisannya 4017, seri ini kode produksinya, nih serinya, nama IC-nya apa, 4017. Dan kalian lihat aja kalau yang paling kiri itu merupakan pin 1 sampai 8, langsung naik ke atasnya 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 seperti itu. Itu urutan dari kaki pinnya. Kalau kalian kurang jelas nih, nanti bisa kalian lihat aja di Google, ada, kalian cari aja pin out namanya. 4017 pin out IC-nya. Dan untuk lampu LED di sini, lampu LED itu ada anoda dan katoda, bisa dipisahkan seperti itu. Anoda ini kaki positif dan katoda ini kaki negatif. Cara paling gampang kalau kalian baru beli ini kakinya ini satu lebih panjang, satu lebih pendek. Atau kalau kakinya sudah terpotong, karena kan kalau mau pakai kan pasti kakinya dipotong karena kepanjangan, nggak mungkin. Kalian lihat aja di sini. Kalau ada yang kecil sini, ini merupakan anoda, yang besar ini merupakan katoda, berarti yang negatif, yang ini positif. Kalau untuk mengecekkan dengan menggunakan multitester itu nanti dibalik, karena arus multitester ini bukan sifatnya terbalik terhadap LED ini. Kalau untuk simbol seperti ini ada gambar segitiga dikasih garis, sini ada lampu panah, berarti yang ini untuk negatifnya karena sini ada garisnya sini tengahnya, dan sini untuk positifnya untuk anoda. Oke. Untuk kapasitor yang berikutnya di sini ada 10 nanofarad. Di sini untuk yang ke kaki 5 pada IC 555. 10 nanofarad di sini seperti yang kalian lihat. Warnanya hijau ataupun warnanya kuning tergantung nanti ini kapasitor milar. Karena bisa saja selain kapasitor milar itu bisa kapasitor keramik namanya. Kalau keramik warnanya itu coklat, kalau milar warnanya hijau. Ini bebas mau bolak-balik nggak masalah karena sini tidak mempengaruhi polaritas atau kutub positif kutub negatif. Lain dengan elko.
Elko ini terpengaruh oleh polaritas. Jadi ada kutub positif, ada kutub negatif. Jangan sampai terbalik. Yang ini. Oke, untuk potensiometer. Di sini ada katupnya. Di sini ini merupakan ground. Satu ground yang paling biasanya paling hadap ke depan, biasanya paling kiri itu ground. Paling kanan itu merupakan input, di tengah-tengahnya outputnya. Seperti itu. Ini ukurannya nanti tertulis, kalau kalian mau beli 50 kilo nanti di atas ini tertulis 50K. Oke, ini untuk resistornya ini 10 kilo ohm. 10 kilo ohm karena nanti ada panduannya. Coklat ini merupakan 1, hitam ini merupakan 0, orange sama dengan 3. Berarti kali 0 tambah 3 berarti 10.000. Dan ini adalah batas toleransinya. Nanti kalian bisa cari di internet buku panduannya. Atau bisa nanti saya bagikan juga buku panduan untuk tentang resistor, kapasitor, dioda, dan lain sebagainya. Ini adalah resistor 330 ohm seperti tadi. Orange ini merupakan 3, ini orange 33, hitam ini merupakan 0, berarti 330 ohm. Ini ada toleransinya, warna emas. Untuk IC 555 kalau kalian beli ini sini huruf atasnya ini ada kode pabrikannya, ini kode ininya, dan ini kode produksinya. Berarti yang kaki yang paling sebelah kiri paling bawah menghadap tulisannya ini sesuai dengan sejalur, ini merupakan kaki 1, 2, 3, 4, 5 sebelah atasnya, 6, 7, 8 seperti itu, seperti ini. Sama seperti ini bulatannya, kalian perhatikan di sini. Oke. Dilanjutkan dengan 9013, ini merupakan transistor, ukurannya kecil. Jadi ini adalah transistor NPN, negatif positif negatif kepanjangannya. Di mana di sini ada emitter, base sama kolektor, basis. Base ini basis, emitter, kolektor biasanya kalau kita menyebutkannya seperti itu. Basis ini berarti di tengah. Kalau pada 9013 nanti setiap konfigurasi transistor ini berbeda-beda. Untuk emitter di sini dia paling kiri sesuai dengan tulisannya ini, dan kolektornya sebelah paling kanan. Jadi kalau digambarkan itu akan seperti ini pada rangkaian. Nah ini dia. Berarti ini masuk ke emitter kaki ground, lalu basisnya ke IC, dan kolektornya masuk ke LED seperti itu. Oke, untuk sumber tegangan sini kita menggunakan ini namanya USB kabel atau kabel USB. Kalian potong aja ujungnya. Kalau misalkan ininya ada yang rusak, yang paling ujung kakinya ini kalian potong aja. Ini kita pakai yang betinanya, yang jantannya, yang male-nya, jantannya male. Berarti kita potong biasanya kalau warna standarnya di sini merah sama hitam. Untuk ini merupakan voltase 5 volt, ini sini groundnya. Biasanya kalau menghadap ke atas seperti ini, itu sebelah kiri itu merupakan volt 5 volt atau VCC-nya. Di sini ada ground-nya. Di tengah-tengah ini merupakan data. Nanti kalau kalian tuh bisa lihat aja menggunakan multitester tadi seperti sudah saya sebutkan. Jadi sini saya setelah jelaskan, kita lanjutkan ke praktek alatnya. Sampai di sini penjelasan saya tentang skema rangkaian. Kalian bisa langsung, nanti kita langsung praktekkan cara pembuatannya. Oke. Oke adik-adik, di sini saya akan menjelaskan tentang cara untuk membuat running LED dengan IC 555 dan 4017. Bahan-bahan yang diperlukan seperti yang pertama, di sini ada tang potong untuk memotong kaki ini. Ini adalah lampu LED LED. Sini kebetulan yang saya beli warnanya warna biru.
Sudah itu ada kapasitor. Kapasitor di sini ada ukurannya 10 mikrofarad. Di sini ukurannya 10 mikrofarad dan 1 mikrofarad. Nanti kita akan gunakan pada IC. IC itu sendiri apa di sini? Ini adalah IC, ini IC 555. Dan ini adalah soketnya, ini ada tempat kedudukan nanti IC-nya. Jadi kita soldernya nanti di sini. Langsung nanti IC-nya tinggal kita tancapkan aja yang di atasnya. Itu. Jadi itu supaya apa? Karena IC ini rentan sekali terhadap panas. Oleh karena itu kita perlu soket. Jadi supaya kalau kita menyoldernya terlalu lama, tuh IC-nya tidak rusak. Jadi kita lepas dulu dari IC-nya yang kita solder soketnya aja. Nanti kalau sudah selesai kita rangkaiannya sudah solder, baru dipasang IC-nya. Ini namanya potensiometer. Potensiometer di sini ukuran bermacam-macam. Yang saya beli ukurannya 50 kilo. Kebetulan ini pasaran yang paling murah, ini harganya cuma Rp3.000, nggak mahal. Dan juga di sini ada transistor. Karena kita membutuhkan LED-nya sangat banyak, kita perlu transistor supaya LED yang kita hasilkan tuh warnanya tuh terang. Dan nanti sini ada juga namanya project board, tempat kita menaruh atau menyolder nanti rangkaian kita. Ini namanya project board. Multitester di sini fungsinya untuk mengukur apakah jalur yang kalian solder itu tersambung atau enggak, ukuran dari resistor tersebut apakah masih baik atau enggak. Dan juga LED-nya apakah masih berfungsi dengan baik atau enggak, juga bisa. Dan juga nilai kapasitansi juga bisa dihitung oleh di kapasitornya di sini. Dan ada juga ini untuk menyolder pasti butuh timah. Ini nama timah dan ini nama solder. Dan ini untuk power nanti kita perlu namanya kepala charger. Itu biasa kalau kalian punya HP kan pasti ada chargernya. Kita pakai aja nanti. Untuk kabelnya kalau ada kabel yang sudah kurang bagus, potong aja ujungnya. Misalnya kalau ujungnya sudah rusak, potong aja ujungnya. Nanti kita pakai ujungnya aja. Dan kepalanya nanti sambung ke sini. Nyambung nanti kalau untuk perangkaian kata-kata di sini seperti yang saya sudah solderkan, sini ada tulisan U sama N. Kalian atur sendiri posisinya, nanti kalian solder. Seperti itu. Pada resistor di sini ada kepala anoda sama katoda. Di sini kalau anoda itu lebih pendek dan katoda itu lebih panjang. Jadi kalau kalian lihat dalam resistornya itu tuh, jadi anoda dengan anoda itu bergabung. Anoda itu berarti kutub positif dan katoda itu kutub negatif. Jadi digabungkan antara anoda dengan anoda, katoda dengan katoda, seperti itu. Nanti seperti ini hasilnya, ini baru jadi 2. Nanti kita lanjutkan sampai selesai. Nanti saya akan membuat tulisan namanya UNAMA, Universitas Dinamika Bangsa singkatannya ya. Oke. Next, tahapan berikutnya kita tunggu. Oke, kalau tadi kita sudah menyolder untuk LED-nya. Di sini kita samakan antara kaki yang panjang sama kaki yang pendek. Di sini ada anoda sama katoda. Itu fungsinya. Jadi akan membentuk satu tulisan yang namanya UNAMA, Universitas Dinamika Bangsa. Di sini adalah belakangnya yang sudah disolder. Caranya gampang kok untuk menyolder, tinggal lelekan saja timah dan soldernya nanti ditambahkan di sini dan dimasukkan seperti itu aja. Gampang untuk penyolderan. Dan tahap terakhir setelah penyolderan yaitu pengetesan apakah jalur yang kita buat ini sudah benar atau enggak. Kita bisa menggunakan multitester. Multitester ini kita arahkan ke ohm sini. Ukurannya nggak masalah mau yang gimana. Oke, kita lanjutkan. Kita tes di mana, kita lihat dulu apakah menyambung atau enggak. Di mana kalau multitester ini ada kebalikan antara positif dengan negatif. Jadi kita contohkan di sini anodanya dia seharusnya di sini di kaki yang merah ini dan katodanya di kaki yang mana ini. Tapi karena kita menggunakan multitester maka kita harus balik karena multitester ini harusnya terbalik.
Nanti kalau untuk pemasangan ke baterai setelah kita uji coba itu bisa langsung. Sini kita contohkan biru sama ini, hitam sama merahnya tersambung akan membentuk A-nya hidup, menyala. Seperti ini. Ini adalah contoh nanti kalau tulisannya akan menyala A. Itu dan M juga kalau kalian cek sama hasilnya dia akan menyala juga. Itu berarti kondisi LED-nya baik. Begitu pula dengan yang ini, M-nya kalau kalian cek itu menyala juga. M-nya juga harus menyala seperti itu. Kalau menyala sempurna itu berarti solderan kalian semuanya baik, nggak ada yang lepas atau jalurnya itu sempurna, nggak ada yang putus atau yang lepas tengah jalan. Seperti ini, hidup semua. Oke, setelah kalian ini tinggal memasangkan IC-nya. Kita pasangkan dulu soketnya dulu. Soket seperti ini. Setelah kalian solder itu kita nanti buat sesuai dengan jalur yang untuk pemasangan IC 555 seperti itu. Adik-adik, setelah kita selesai menyambung atau menyolder semua bagian-bagiannya, seperti kemarin ada LED kalian sambungkan ini ke arah VCC, yang ininya ke arah ground, sambung semua jadi satu baris, satu jalur VCC ground. Dan ini ada LED-nya, jadi tidak boleh terhubung singkat. VCC dengan VCC, ground dengan ground, berarti anoda ke VCC, katoda ke groundnya sama. Dan juga sini kaki kolektor ke daerah katodanya masuk, dan kaki ini basis arahkan ke IC tempat output. Dan ini kaki emitter, langsung ke arah ground. Kita kasih arah grounding, ini adalah kaki negatifnya. Seperti itu. Semuanya seperti itu. Dan untuk kabel jumper di sini opsional kalau kalian bisa membuat space. Kebetulan karena space-nya kecil, jadi cara paling gampangnya menggunakan kabel jumper seperti ini. Kalau ada kabel sisa atau kabel bekas bisa dimanfaatkan untuk sebagai kabel jumper. Dan di sini tadi sudah dijelaskan kemarin, kaki dari IC pin 555 di sini 7. Kaki ketujuh arahkan ke resistor. Di sini ada resistornya di balik sini, resistor 10 kilo ohm. Dan dimasukkan ke VCC, gabung dengan VCC-nya. Berarti kalau dari ini kaki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 seperti itu, gabung. Dan untuk kaki 2 sama kaki 6 digabungkan, pinnya 26. Dan untuk masuk ke potentiometer itu, dan kapasitor di sini kita menggunakan kapasitor Elco kemarin, elektrolit kondensator sini 10 mikrofarad. Maka hasilnya ini yang kaki negatifnya itu dimasukkan ke ground, sedang kaki positifnya itu terhubung dengan kaki 6 seperti itu. Dan juga untuk kapasitor 10 nanofarad itu dimasukkan ke kaki 5 dan satunya lagi ke ground. Itu boleh bolak-balik karena kita menggunakan kapasitor namanya milar atau keramik, boleh. Dan di sini arus masuk itu karena kabel yang saya gunakan VCC-nya itu arus positifnya itu berwarna merah, sedangkan yang ininya berwarna abu-abu. Jadi tergantung dari kabel nanti yang kalian gunakan konfigurasinya. Ini adalah IC 4017. Sini saya ada jumper juga di atas kebetulan karena nggak muat lagi terlalu dempet, karena kita masih menggunakan solder yang biasa digunakan oleh umum. Jadi ukurannya nggak bisa terlalu rapat. Oke, di sini hasil akhirnya
dia akan menunjukkan huruf UNAMA. Kalau kita putar dari potensionya, di sini dia akan semakin cepat. Sini semakin cepat lagi, terus semakin cepat. Nah, gitu dia akan semakin cepat hingga tak terhingga, hidup semua malah karena saking cepatnya sekali, kan gitu. Oke, bisa dia lambatkan, bisa dipercepat. Ini adalah fungsi dari potensiometer tadi. Tensiometer kemarin sudah saya sebutkan, kapasitasnya 50 kilo, ada tertulis di bodinya sini 50 kilo, 50K. Seperti itu. Dan ini resistor 330 ohm seperti tadi, itu cuman untuk mengarah supaya arus dari VCC-nya yang untuk ke LED itu tidak terlalu berlebihan. Dan juga ini resistor 330 ohm untuk ke kaki basis dari transistor 9013. Transistor 9013 ini ukurannya sangat kecil sekali. Itu yang bisa kalian lihat. Jadi keseluruhan hasilnya itu seperti ini. Setelah selesai kalian bisa untuk mengemasnya, jadi displaynya kalian bisa tutupin sebesar ini aja, sisanya boleh menggunakan kotak kardus kalau mau yang murah meriah, nggak perlu beli. Ataupun bisa kalau mau lebih cantik lagi bisa menggunakan akrilik, namanya seperti papan transparan seperti itu, akrilik. Atau bisa juga kalau mau lebih cantik lagi bisa menggunakan kaca atau sebagai jenisnya plastik juga bisa, atau kayu. Jadi kalau yang paling gampang sih menggunakan kardus saja atau karton bekas seperti itu. Nanti kalian cat kembali supaya tampilannya lebih cantik. Ini adalah tulisan UNAMA. Saya memerlukan 44 LED. Sini total keseluruhannya, kalian susun sendiri. Sama kan seperti kalau kalian pernah lihat di counter-counter HP itu ada lampu LED berjalan seperti itu, prinsipnya mirip, tapi kalau yang di counter HP itu kan menggunakan IC yang terprogram. Kalau kita enggak, kita masih IC yang sudah otomatis ada gitu. Jadi ketika kalian memasukkannya jalur dengan benar, dia otomatis akan membuat hurufnya seperti ini, berjalan satu-satu. Jadi tidak ada kombinasi lain, cuman berjalan satu-satu, step pindah-pindah seperti itu. Gak ada variasi lainnya. Kalau ada banyak variasi itu biasanya menggunakan IC terprogram. Beda lagi nanti levelnya. Oke. Ini adalah salah satu tugas yang saya berikan untuk pada mahasiswa saya, program studi sistem komputer pada Universitas Dinamika Bangsa. Sini kalau kalian mengambil Fakultas Ilmu Komputer seperti inilah. Ini masih perakiraan semester 3 itu sudah mulai membuat ini. Semester 4 dan terusnya itu sudah mulai membuat IC terprogram. Semester 2 itu membuat satu daya gitu-gitu. Ya, jadi ada urutan-urutannya. Dan juga kami pihak Universitas Dinamika Bangsa itu sering mengikuti lomba ya, robotika atau kontes robot berkaki maupun beroda yang diadakan secara nasional. Oke, kalau adik-adik berminat untuk masuk ke Universitas Dinamika Bangsa, Fakultas Ilmu Komputer, program studi sistem komputer, bisa langsung setelah kalian menyelesaikan SMA atau SMK itu bisa langsung mendaftar. Jadi di sini untuk elektronika ini bukan hanya ketertarikan tapi juga hobi. Jadi kalau ada passionnya itu kalian boleh, wajib untuk mengikuti perkuliahan di Universitas Dinamika Bangsa. Oke, sampai sini perjumpaan kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.